komunikasi politik. Bagaimana cara Abang atau bagaimana strategi Abang gunakan dalam menggunakan diri Abang kepada mahasiswa PPKN? Baik, terima kasih. Di sini kan saya selaku ketua HMPS ya. Nah, cara saya untuk mengenalkan diri atau komunikasi saya agar saya dapat dikenal terutama di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ini adalah dengan cara yang pertama adalah aktif di organisasi. Itu tentu menjadi sebuah poin plus di mana orang akan mengenal saya secara lebih intens, orang akan lebih melihat saya aktif di berbagai kegiatan, dan saya akan lebih dikenal oleh banyak dosen. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dengan cara melakukan tugas secara baik. Pada saat saya periode lalu saya menjabat sebagai seorang sekretaris umum. Nah, di mana di situ saya mengerjakan tugas saya dengan baik. Misalnya dalam kegiatan rapat dan sebagainya, saya selalu hadir dan memberikan contoh yang baik agar saya dapat dikenal oleh anggota yang lama, baik yang lama atau yang baru itu sendiri, begitu. Mengenai itu, bagaimana metode atau kampanye Abang untuk supaya mereka memilih Abang? Untuk di pemilihan ketua OSIS pada tahun ini, saya tidak menggunakan misalnya kayak komunikasi politiknya yang kampanye yang secara keluar-keluar dan sebagainya, tetapi lebih kepada yaitu pendekatan. Nah, apa pendekatan yang saya lakukan? Di mana pendekatan yang saya lakukan itu adalah saya seperti yang tadi saya katakan adalah aktif yang pertama. Nah, dari aktif itulah saya berusaha untuk menonjolkan diri bahwa saya sanggup dan mampu untuk memimpin HMPS Prodi PPKN ini sendiri kepada arah yang lebih baik dengan mengajukan visi dan misi atau membawa visi dan misi yang secara jelas dan nyata agar nanti supaya orang lain yang melihat visi dan misi saya, pandangan saya untuk kedepannya itu bisa lebih memahami atau lebih kepada menilai saya bahwa apa yang saya bawakan ini, visi dan misi saya bisa membawa program studi pendidikan PPKN ini atau lebih ke HMPS-nya atau himpunannya tuh bisa lebih jauh lebih baik lagi, atau setidaknya memaksimalkan dari potensi-potensi yang ada di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ngomong-ngomong soal menjadi ketua HMPS, program kerja apa yang menjadi unggulan bagi Abang? Untuk program kerja itu sendiri yang menjadi keunggulan yang utama adalah bagaimana cara saya selaku ketua dapat membawa rekan-rekan kerja saya dalam satu kepengurusan itu untuk mampu membawa himpunan mahasiswa PPKN ini atau HMPS PPKN ini berkesinambungan, artinya bekerja secara bersama-sama atau mampu membawa HMPS PPKN ini tidak ada yang namanya senioritas yang nyata, misalnya antara adik tingkat dengan seniornya itu tidak nampak bahwa senioritas itu misalnya adik tingkat harus menghormati atau harus bersikap seperti apa, itu tidak. Misalnya harus mampu berbaur dari setiap angkatan itu. Program kerja yang diunggulkan itu adalah mampu membawa setiap angkatan itu berbaur dan mampu menciptakan sinergisitas agar kemajuan dari HMPS itu sendiri dapat tercipta begitu. Dari hal semua itu, apa nih yang membuat Abang tertarik maju ke HMPS? Baik, untuk sebuah daya tarik dalam suatu pemimpin itu biasanya itu muncul dari jiwa pribadi ya. Untuk misalnya kita mau memimpin bukan karena kita menganggap diri kita bisa, tetapi dalam memimpin itu adalah apalagi dalam konteks mahasiswa itu tentunya belajar dan terus belajar lagi bagaimana cara memanajemen orang lain dalam satu kepengurusan tersebut.
Karena di setiap kepala tentu memiliki pandangan dan ide-ide yang berbeda, perspektif dari satu sama lain itu tentu berbeda. Nah, daya tariknya untuk saya sendiri untuk memimpin di suatu organisasi itu, di mana saya mampu melihat bahwa orang itu tidak semuanya sama, bahwa orang itu tidak memiliki pemahaman yang sama, berbeda pandangan, perspektif, dan juga berbeda pengetahuan yang ada di kepalanya. Tentunya dengan hal tersebut, daya tariknya adalah bagaimana kita mampu untuk menyatukan setiap pandangan yang berbeda itu agar menjadi suatu kolaborasi dari setiap pandangan atau multidimensi lah dari apa yang kita lihat itu. Misalnya saudara sendiri melihat sebuah pandangan yang lebih visioner misalnya, dan lagi ada orang yang akan melihat pandangan yang hanya sebatas besok dan lusa, tetapi tidak memikirkan yang lebih ke depannya, misalnya 1 tahun atau 1 bulan atau dalam jangka yang lebih panjang, lebih visioner lah misalnya. Nah, daya tariknya untuk menjadi seorang pemimpin itu ada di situ, di mana pemimpin itu diharuskan untuk mampu menyatukan setiap perbedaan itu. Nah, itu yang menjadi daya tarik saya, karena saya sendiri menyukai yang namanya psikologi dan juga interaksi sosial itu, di mana psikologi itu membawa kita kepada pemahaman bahwa kita sendiri sebagai makhluk sosial itu tentu mempunyai sikap dan karakter yang berbeda-beda. Nah, abang kan sekarang sedang menjadi ketua HMPS. Ketika abang selesai kuliah nanti, apakah abang ada tertarik untuk maju ke dunia politik pas ketika sudah selesai nanti? Baik, untuk sebuah ketertarikan tentunya setiap orang itu saya rasa dalam ranah politik itu tentu memiliki ketertarikan yang masing-masing. Misalnya saya sendiri misalnya contohnya, karena kalau kita mau lebih menelaah lebih dalam, kan politik itu bukan hanya sekedar misalnya menjadi wakil rakyat, jadi kepala desa dan sebagainya, tetapi politik itu sendiri adalah membawa suatu kepada kemajuan. Misalnya dalam setiap kita bertindakan itu adalah sebuah tindakan politik misalnya, atau cara kita menempatkan diri itu sudah merupakan tindakan politik. Nah, dalam hal ini tentunya konteksnya terjun ke dunia politik, misalnya kayak menjadi seorang pejabat dan sebagainya lewat politik itu sendiri. Untuk pada saat ini saya sendiri belum terpikir untuk terjun secara langsung ke dunia politik itu sendiri, tetapi untuk menjadi seorang yang melihat dan terus memantau pergerakan politik itu sendiri dan mencoba membawa politik itu kepada ranah yang lebih baik, itu tentu ada dalam diri saya sendiri. Nah, mungkin itu saja wawancara kita berkaitan dengan komunikasi politik. Terima kasih Bang untuk kesempatannya. Baik, terima kasih sama-sama.